Anda kembali lagi di Lapor Polisi pemirsa, tersangka kasus pembunuhan yang buron selama 11 tahun akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku menjadi tersangka pembunuhan hanya karena alasan tersinggung karena ditampar oleh korbannya. Polres Minahasa Selatan mengungkapkan kasus penangkapan Mendy, tersangka pembunuhan pada Juni 2011 silam yang menjadi buronan selama 11 tahun. Kapolres Minahasa Selatan AKBP Bambang Harleyanto mengungkapkan alasan dibalik sulitnya menangkap tersangka yang selalu berpindah-pindah tempat. Sudah diadakan perubahan identitas dari yang bersangkutan karena mulai dari kartu keluarga, KTP, semuanya sudah berubah. Motif daripada pelaku ini karena tersangka Mendy ini merasa sakit hati. Mendy diketahui sudah sempat berpindah-pindah ke sejumlah lokasi seperti Jakarta, Surabaya, Kalimantan, Papua, dan terakhir di Sulawesi Tengah. Insiden pembunuhan bermula ketika Mendy menikam korban bernama Joyce, warga Elusan Minahasa Selatan, dalam sebuah acara pesta miras. Tersangka Mendy tersinggung karena ditampar oleh korban sehingga menusuk korban hingga tewas dan melukai beberapa warga lainnya. Kini tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Minahasa Selatan, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Untuk membahasnya lebih lanjut terkait penangkapan tersangka yang sudah buron 11 tahun, kita sudah tergabung bersama AKBP Bambang Harleyanto, Kapolres Minahasa Selatan. Selamat pagi Pak Harley, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mbak. Pak Harley, ini sebenarnya proses penangkapan tersangka yang buron 11 tahun ini seperti apa dan mengapa harus membutuhkan waktu 11 tahun? Apakah buronan ini memang pandai bersembunyi atau seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak. Perlu kami jelaskan pada pemirsa program Lapor Polisi. Jadi prosesnya setelah kami membentuk tim gabungan untuk pelaksanaan terkait pengembangan penyidikan terkait tersangka kasus pembunuhan ini, memang setelah kami bentuk tim, kami langsung bekerja tim gabungan ini dan mencari informasi yang menjadi kendala pada saat kemarin. Memang tersangka ini memang lihai untuk berpindah-pindah tempat. Jadi ada beberapa tempat dari tahun 2012 dia berpindah-pindah mulai dari Ambon, Ternate, kemudian pindah lagi ke Surabaya, lanjutnya ke Jakarta, kemudian ke wilayah Sumatera, yaitu tepatnya di Sumatera Utara, di bagian Api-Api, kemudian berpindah lagi di Kepulauan Riau, dan tempat melaksanakan perubahan alamat untuk alamat identitas, alamat tempat tinggal, dan kemudian kami berhasil menangkap yang tersangka ini di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Demikian, Mbak. Ya, baik Pak Bambang, ini kan juga salah satu yang mendukung perpindahan lokasi dari tersangka adalah karena ia dapat mendapatkan identitas baru. Nah, ini bisa diceritakan bagaimana ia bisa mendapatkan identitas baru, Pak Bambang? Baik, Mbak. Jadi perlu kami jelaskan, pada tahun 2019 yang bersangkutan berada di Kabupaten Karimun, tepatnya di Meral. Di sana sempat untuk mengganti alamat, identitas alamat yang bersangkutan yang awalnya beridentitas alamat di Desa Elusan, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. Kemudian SK ini berubah menjadi alamat di Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Pak Harley, tapi dalam pelarian tersangka ini apakah ada mungkin keluarga atau teman yang membantu tersangka ini bersembunyi? Baik, Mbak, perlu kami jelaskan. Jadi tersangka ini bersembunyi berdasarkan, jadi dia lari dengan sendirinya, berpindah tempat untuk mencari pekerjaan, Mbak. Jadi berpindah-pindah lokasi. Karena memang posisinya dia tidak nyaman dan merasa ketakutan. Makanya dia berpindah-pindah alamat
dari kabupaten ke kabupaten. Iya, Pak Bambang, selama ini tersangka dapat berpindah lokasi dan juga mendapatkan identitas baru, pastinya ini kan menggunakan uang ya secara logika. Nah, apa pekerjaan atau profesi dari tersangka selama menjadi buron, Pak? Baik, jadi ada beberapa lokasi Mbak, yang TSK ini sempat bekerja, yaitu seperti di Bagan Si Api-Api, dia bekerja sebagai pekerja di kebun sawit, dan di Kepulauan Riau yang bersangkutan bekerja di suatu perusahaan untuk galangan kapal, Mbak. Jadi disitulah dia punya penghasilan. Pada saat ditangkap, buron ini apakah sempat ada tindakan untuk melarikan diri atau memang sudah pasrah, Pak? Baik, jadi pada saat tim kami meluncur ke Sigi di Sulawesi Tengah, jadi kebetulan memang tersangka ini bersembunyi di rumah temannya dan tidak ada perlawanan sama sekali dan dia pasrah. Itu dilaksanakan penangkapan. Baik, terima kasih AKBP Bambang Harlianto atas informasinya.